Halo Sobat Teknologi TV, tidak sedikit dari kita yang sudah mengetahui apa itu nuklir. Pada video kita kali ini akan membahas tentang sebuah negara yang gila-gilaan sedang mengembangkan senjata militer, terutama nuklir. Sebuah negara yang mempunyai julukan tirai besi yaitu Korea Utara. Sejarah nuklir adalah sebuah kisah rumit tentang penemuan ilmiah dan inovasi dalam teknologi. Dari awal mula penemuannya hingga penggunaannya dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari, penciptaan nuklir telah banyak mengubah dunia secara signifikan dalam dampak positif ataupun dampak negatif. Penciptaan nuklir bermula pada awal abad ke-20 ketika seorang ilmuwan mulai memahami struktur atom dan energi yang tersimpan di dalamnya. Pada tahun 1896, Henry Becquerel menemukan radioaktif, kemudian diikuti oleh penelitian dua ilmuwan penuh inovasi lainnya, yaitu Marie dan Pierre Curie, yang melakukan penelitian dan mendalami sifat-sifat radiasi. Penemuan radiasi inilah yang menjadi cikal bakal pemahaman tentang reaksi nuklir. Selanjutnya pada tahun 1938, kolaborasi peneliti antara Otto Hahn dan Fritz Strassmann dari Jerman berhasil memecah inti atom uranium. Ini adalah sebuah proses yang dikenal sebagai fisi nuklir. Dari penemuan yang dilakukan oleh kedua ilmuwan tersebut, kemudian membuka jalan bagi pengembangan bom atom di masa kini. Hingga sekarang banyak negara di dunia mulai mengembangkan nuklir sebagai tenaga alternatif, bahkan melakukan penciptaan dan inovasi sebagai pengembangan dari senjata-senjata mereka dalam bidang kemiliteran. Salah satu negara yang sampai detik ini menjadi perbincangan dunia karena melakukan pengembangan bom nuklir secara terang-terangan adalah Korea Utara. Negara yang dipimpin secara totaliter oleh Kim Jong-un ini mengembangkan berbagai macam senjata nuklir untuk mendukung kemiliteran dan pertahanan negara mereka. Faktanya, walaupun Korea Utara sedang mendapatkan sanksi internasional, namun pengembangan mereka dalam program nuklir masih tetap dilaksanakan hingga saat ini. Korea Utara bahkan terus mengembangkan program nuklirnya secara signifikan. Pada tahun 2027 nanti, negara ini diperkirakan dapat memiliki lebih dari 200 senjata nuklir dan ratusan rudal balistik yang siap serta aktif untuk digunakan. Kim Jong-un, sang pemimpin Korea Utara, secara terbuka mengancam akan menggunakan senjata nuklir terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Nah, Sobat Teknologi, senjata nuklir apa saja yang diciptakan dan dikembangkan oleh Korea Utara hingga saat ini? Kita akan coba bahas bersama di video kali ini. Nomor 1, Hwasong 14. Hwasong 15 dan Hwasong 17, rudal balistik antar benua. Korea Utara telah mengembangkan beberapa rudal balistik antar benua yang menimbulkan kekhawatiran negara-negara global. Rudal balistik antar benua atau yang disingkat dengan ICBM adalah rudal yang dirancang untuk mengirimkan hulu ledak nuklir dari satu benua ke benua lainnya dengan jarak jangkau yang sangat jauh. ICBM biasanya memiliki jangkauan lebih dari 5.500 km hingga puluhan ribu kilometer, dan rudal jenis ini mampu menempuh jarak yang jauh dalam kurang waktu dari 1 jam dengan kecepatan yang mencapai hingga 7 km per detik. Pengembangan ICBM oleh Korea Utara menunjukkan tekad mereka untuk memperkuat kemampuan militer dan mempertahankan diri dari ancaman eksternal. Namun hal ini juga meningkatkan ketegangan bagi negara lain dan menimbulkan kekhawatiran internasional tentang stabilitas dan keamanan global. Beberapa rudal ICBM yang telah Korea Utara kembangkan diantaranya adalah Hwasong 14, Hwasong 15, dan Hwasong 17. Hwasong 14 diuji coba pertama kali pada Juli 2017. Sementara Hwasong 15 diuji coba pada November 2017. Sedangkan untuk Hwasong 17 diperkenalkan pada parade militer yakni Oktober 2020. Hwasong 17 adalah ICBM terbesar yang pernah dikembangkan oleh Korea Utara. Rudal ini memiliki panjang sekitar 26 meter dan diameter 2,7 meter. Bahkan Hwasong 17 ini diyakini mampu membawa beberapa hulu ledak dan memiliki jangkauan operasional hingga 15.000 km. Yang mana dengan jangkauan ini rudal tersebut dapat dengan mudah mencapai Amerika Serikat. Nomor 2, Hwasong 12, rudal balistik jarak menengah. Jenis senjata nuklir selanjutnya yang dikembangkan oleh Korea Utara adalah rudal balistik jarak menengah atau yang disingkat IRBM. Jenis rudal balistik ini memiliki jangkauan antara 1.000 hingga 5.500 km. Rudal ini dirancang untuk menyerang target yang berada di jarak menengah. IRBM memainkan peran penting dalam strategi pertahanan dan pencegahan nuklir banyak negara. Dengan jangkauan yang cukup untuk mencapai target regional, rudal ini memberikan kemampuan serangan yang signifikan. Hwasong 12 adalah contoh rudal balistik jarak menengah yang dikembangkan oleh Korea Utara.
Rudal ini memiliki jangkauan yang cukup untuk mencapai Guam, salah satu wilayah Amerika Serikat yang ada di sekitar Pasifik. Hwasong 12 diuji coba pertama kali pada tahun 2017 lalu, namun hingga kini rudal tersebut masih menjadi salah satu rudal andalan Korea Utara. Nomor 3, KN-23 dan KN-24, rudal balistik jarak pendek. Berbeda dengan ICBM dan IRBM, rudal balistik jarak pendek atau yang lebih dikenal dengan sebutan SRBM adalah jenis rudal balistik yang dirancang untuk menyerang target pada jarak pendek, biasanya hanya sekitar 300 hingga 1000 km. Jangkauan ini membuatnya ideal untuk serangan taktis di medan perang atau untuk menyerang target di negara tetangga. Dengan jarak kurang dari 1000 km, rudal ciptaan Korea Utara dengan jenis ini adalah KN-23 dan KN-24. KN-23 diketahui diuji coba pada tahun 2019 silam dan memiliki jangkauan sekitar 450 hingga 600 km. KN-23 dirancang untuk membawa hulu ledak konvensional atau nuklir dan memiliki kemampuan manuver yang tinggi menghindari sistem pertahanan rudal. Sedangkan KN-24 diperkenalkan 4 tahun silam, tepatnya pada tahun 2020. Tidak seperti KN-23, rudal KN-24 hanya memiliki jangkauan sekitar 400 km. Dengan jangkauan ini, rudal KN-24 dirancang untuk melakukan serangan yang presisi dan tepat sasaran terhadap target di darat. Nomor 4, senjata nuklir taktis. Tidak hanya rudal balistik dengan jarak ratusan hingga ribuan kilometer, negara yang berseberangan dengan Korea Selatan ini juga menciptakan dan berinovasi dalam senjata nuklir taktis. Senjata nuklir taktis adalah senjata nuklir yang bisa digunakan di medan perang untuk tujuan praktis. Senjata nuklir jenis ini biasanya memiliki ukuran yang relatif kecil dan mempunyai daya ledak yang lebih rendah dibandingkan senjata nuklir strategis. Senjata nuklir taktis biasanya digunakan dalam perang langsung untuk menghancurkan infrastruktur atau lokasi-lokasi tertentu dalam skala yang kecil. Hingga hari ini, Korea Utara telah mengembangkan beberapa jenis senjata nuklir taktis yang menimbulkan kekhawatiran global. Salah satu yang diciptakan olehnya adalah rudal taktis, yakni rudal jelajah dengan kemampuan nuklir. Nomor 5, bom nuklir. Negara tirai besi ini pada dasarnya telah melakukan uji coba dan pengembangan energi nuklir dalam waktu yang cukup lama. Sejak tahun 2006, bahkan negara ini telah melakukan beberapa kali pengujian bom nuklir di bawah tanah. Uji coba ini secara tersirat membuktikan tekad Korea Utara untuk memperkuat kekuatan militernya, serta sebagai bentuk aksi terhadap ancaman konflik militer dari negara lain. Hingga saat ini, Korea Utara telah berhasil mengembangkan beberapa jenis bom nuklir. Salah satunya adalah bom atom yang diuji coba pada tahun 2006. Kemudian 2017, negara Korea Utara mengklaim bahwa mereka berhasil melakukan uji coba jenis bom lain di Pyongyang, yakni bom hidrogen atau yang dikenal sebagai termonuklir. Dikatakan bahwa bom hidrogen memiliki daya ledak yang jauh lebih besar daripada bom atom. Yaitulah tadi 5 senjata nuklir canggih yang diciptakan dan dikembangkan oleh Korea Utara. Inovasi gila-gilaan dalam bidang nuklir yang dilakukan Korea Utara pada dasarnya dilakukan karena beberapa hal. Salah satunya adalah sebagai bentuk keamanan dan pertahanan diri. Beberapa tahun belakangan ini, diketahui Korea Utara terancam oleh negara digdaya Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Sehingga senjata nuklir yang mereka punya ini digunakan untuk mencegah terjadinya konflik yang tidak diinginkan dengan negara lain dan untuk tetap menjaga kedaulatan negara mereka. Di sisi lain, senjata nuklir yang mereka ciptakan juga memberikan mereka kekuatan dan pengaruh dalam melakukan diplomasi dengan negara-negara lain. Hal ini akan memberikan mereka posisi yang kuat dalam hubungan internasional. Sebagai tambahan, senjata nuklir juga menjadi kebanggaan nasional dan strategi politik bagi Korea Utara. Ya, itulah bahasan kita di video kali ini tentang senjata-senjata nuklir yang dimiliki oleh negara dengan dijuluki sebagai Hermit Kingdom tersebut. Jika terdapat informasi yang kurang tepat, mari kita diskusi di kolom komentar. Semoga terhibur, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.